Mulai puasa sekitar 40 hari lagi. Dan kita tahu bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang baik, bulan-bulan yang istimewa. Dalam hadis ma'thur, Nabi pernah mengatakan, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita Ramadan dikatakan sebagai bulan umatku, karena kita tahu bahwa paling tidak mengapa Ramadan dikatakan sebagai bulannya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk kita melaksanakan kewajiban puasa. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, puasa itu ibadah yang beda. Biasanya ibadah itu dengan cara melakukan sesuatu, membaca sesuatu. Justru puasa itu dikatakan ibadah ketika kita tidak melakukan. Kita sholat misalnya, ibadah. Ada takbiratul ihramnya, kita berangkat ke masjid, kemudian ada membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Apalagi misalnya zakat, sama, kita bekerja, kemudian pada saat harta kita sudah mencapai nisab, batas minimal, dan tentunya setelah kita mengeluarkan biaya hidup, nah itu, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Haji apalagi, kita meninggalkan kampung halaman kita, kita pergi ke Mekah. Di sana ada tawaf, ada sa'i, ada melontar, ada wukuf, dan ada aktivitas. Tapi beda. Kalau ibadah puasa itu malah kita dikatakan beribadah pada saat kita pasif, tidak melakukan. Biasanya makan minum, kita dikatakan beribadah justru ketika tidak makan minum. Nah itu. Maka puasa itu hanya orang yang takut kepada Allah, dia akan lakukan itu. Kalau orang itu dia takutnya kepada orang tuanya, yakin dia gak akan puasa. Di depan orang tuanya memang tidak makan minum dia, tapi di belakang orang tuanya dia akan makan minum. Kenapa? Karena puasanya itu bukan karena Allah, tapi takut kepada orang tua. Nah, ya, alasan yang kedua kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Ramadan juga dipilih oleh Allah untuk Allah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang memperkenalkan kepada kita siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengatur kehidupan kita, siapa yang memiliki alam semesta. Dari Al-Quran juga kita tahu bahwa hidup ini ternyata hanya sementara, bahwa hidup ini lebih banyak menderitanya dari bahagianya, bahwa hidup ini hanya banyak tipuannya. Makanya kalau kita lihat kemarin kita lihat seperti siapa Bu? Titik DJ ya. Coba lihat, dia permak mukanya, coba pergi Korea. Wow, iya. Nah itu benar, saya sependapat itu. Makanya betul Bu, jadi kami ini bapak-bapak laki-laki ini lebih senang apa adanya Bu.
Ngapain? Ngilangin kerut-kerut. Justru kerut-kerut itu ada keindahan di sana. Iya. Anak kecil dia pengen dapat kerut-kerut nggak bisa. Iya, makanya harus bangga. Masa kerut-kerutnya diilangin? Iya, tapi itu kenapa? Karena dia itulah dia. Penuh dengan tipu-tipu hidup di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan adalah kesenangan yang menipu. Tahu kita. Makanya kita nggak akan stres ketika melihat macam-macam, ada orang dengan kedok agama, pasang label syariah, investasi syariah, udah uang terkumpul dia kabur, coba lihat. Dan banyak. Kemarin yang kasus di mana itu, yang umroh murah, atau masih ada. Jadi artinya itulah dia. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dari Al-Quran kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan dari Al-Quran kita mengetahui bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dari Al-Quran kita diajarin doa sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ini yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga yang baik, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Nah, kalau bulan Sya'ban, bulan depan itu tadi dikatakan sama Nabi, syahri, bulanku. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam 15, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, semua berselawat kepada Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba, Allah yang menciptakan beliau berselawat. Ulama-ulama tafsir menjelaskan salawatnya Allah itu artinya apa? Sana'u, yaitu pujian Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat makhluk yang suci juga berselawat kepada Nabi kita. Ulama tafsir mengatakan malaikat bersalawat adalah doa malaikat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikan salawat dan salam kepadanya. Jadi kita diperintahkan sama Allah. Coba bayangkan, kita diperintahkan. Kenapa? Karena dengan kita mau berselawat, memperbanyak salawat, insya Allah termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, ahaqqun nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu siapa yang memperbanyak salawat kepada aku. Nah itu. Jadi itulah dia. Turun pada malam pertengahan Sya'ban, Nabi kita diagungkan, dimuliakan, dipuji. Betul-betul Nabi kita mendapatkan kehormatan. Maka Nabi menyebut bulan Sya'ban adalah bulanku. Nah sekarang ini bulan Rajab. Rajab ini tadi dikatakan Nabi syahrullah, bulan Allah. Kenapa?
Selain bulan Rajab ini adalah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi terpisah, itulah dia bulan Rajab ini. Makanya di negara-negara Timur Tengah, di kalangan orang-orang Arab, mereka memahami kalau 3 bulan yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bulan Rajab ini nih, bulan Rajab ini untuk melakukan ibadah umroh. Jadi kalau udah datang bulan Rajab, wah rame itu di Mekah. Nah itu banyak negara-negara Arab, orang-orang Arab itu mereka melakukan ibadah umroh. Nah lebih dari itu juga kita tahu ibu-ibu, bapak-bapak, tujuan Allah menciptakan kita kan untuk beribadah. Nah, apa bukti pertama dan utama bahwa kita itu beribadah kepada Allah? Jawabannya dengan melakukan sholat 5 waktu. Dan kita tahu bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu terjadi pada saat Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kapan itu terjadi Isra Mi'raj? Jawabannya pada bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu dikatakan sebagai bulan Allah, karena paling tidak pada bulan Rajab itulah kita sebagai hamba-hamba Allah, kita tahu bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara pertama dan utama kita itu betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena mukjizat itu adalah sesuatu kejadian di atas kemampuan manusia biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Itu namanya mukjizat. Jadi kejadian luar biasa oleh ulama-ulama dibagi ada 3 macam. Ada yang pertama disebut mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi atau rasul. Nah, yang kedua karomah. Kalau kita sebut bahasa Indonesianya keramat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang solih, yang solihah, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang berakhlak mulia, hamba Allah yang solih, yang taat kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada hal-hal luar biasa di atas kapasitas kemampuan kita manusia. Kalau itu terjadi pada mereka, itu disebut namanya karomah. Nah itu. Kemudian jenis yang ketiga ada namanya sya'wadzah. Sya'wadzah itu apa? Yaitu kejadian luar biasa, tetapi terjadi pada manusia yang durhaka sama Allah. Atau kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kita sebut saja misalnya ada orang bisa jalan di atas air. Nah itu, kalau kejadian biasa, orang itu mestinya sudah katakanlah udah ninggal lah, tapi ternyata dia bisa selamat. Nah itu, kalau terjadi pada hamba yang taat, yang solih, yang solihah, namanya karomah. Tapi kalau itu terjadi pada manusia yang durhaka, itu namanya sya'wadzah.
Nah itu nanti saat muncul Dajjal, Dajjal itu jago betul ya, bisa main sihir itu. Jadi kejadian-kejadian yang kadang-kadang manusia biasa cuma bisa bengong aja. Nah itu. Artinya ini pelajaran juga bagi kita. Kejadian-kejadian luar biasa itu bisa terjadi pada hamba Allah yang dekat dengan Allah, tetapi bisa juga terjadi pada hamba Allah yang durhaka. Kayak Fir'aun, coba lihat, 40 tahun gak pernah ngalamin sakit, sehat, kuat, gagah, 40 tahun coba. Nah itu namanya sya'wadzah. Nah itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan itu mukjizat sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa misalnya, Allah berikan mukjizat dengan tongkatnya. Idrib bi'asokal bahr. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan pasukan sampai tepi pantai di depan laut, udah mentok. Di situ Allah berikan keselamatan dengan mukjizat. Akhirnya begitu dipukul, fanfalaqa, laut terbelah menjadi dua, kataudil azim, seperti tebing gunung yang curam. Sebelumnya waktu Nabi Musa sama Fir'aun diadu sama penyihir-penyihir, ya kan? Penyihir-penyihirnya si Fir'aun melepaskan tali-tali. Set. Begitu dilepaskan tali-tali, talinya berubah jadi ular. Di situ Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Ilqi bi'asa, lemparkan tongkatmu. Begitu dilempar tongkatnya, enggak taunya tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular gede dia, ular yang besar. Nah itu yang tali-tali yang disihir tadi itu jadi ular-ular kecil dilalap sama ular gede, tongkatnya Nabi Musa. Nah ibu-ibu, ada hal yang menarik di sini Bapak-bapak. Tahu nggak kenapa si penyihir-penyihirnya Nabi Musa, nah si Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa? Karena penyihir-penyihir itu ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya kan berubah jadi Nabi Musa ketakutan. Biasanya penyihir-penyihir itu tahu. Penyihir-penyihir itu begitu mereka melemparkan tali-tali tadi itu, di depan mata si penyihir itu, tali-tali itu ya tetap tali dia. Tapi yang melihat si penonton saharu a'yunan nas, mereka sihir sehingga yang kelihatan bukan tali tetapi berubah menjadi apa? Ular. Makanya si penyihir ketika sedang beraksi nggak ada sedikit pun takut, karena yang dia tahu, yang dilihat tetap normal itu adalah tali. Tapi yang ketakutan siapa coba? Si penonton. Nah, mereka heran ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, Nabi Musa dewek ketakutan. Di situ mereka tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Kalau seandainya yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir, semestinya Nabi Musa gak takut. Disitulah setelah atraksi, maka penyihir-penyihir si Fir'aun menyatakan beriman dan menyatakan la ilaha illallah. Itu kalau mau tahu sejarahnya. Akhirnya Fir'aun marah, murka. Pilihannya cuma dua, kembali ke agama semula atau mereka akan dibunuh. Ternyata mereka siap mati dibunuh demi untuk mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Itu Bu ceritanya tentang sihir. Nah, termasuk juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberikan banyak mukjizat seperti, nah ini kan ada tongkat tuh, di mimbar ini ada tongkat. Kalau kita pikir ngapain itu tongkat, itu ada sejarahnya. Saya baca dalam kitab ini ya, tentang masalah apa, mana ini, masalah tongkat ini. Jadi supaya kita selama ini kan kalau kita nggak tahu kan apa itu maksudnya tongkat itu. Nah ini dia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan beberapa mukjizat, antara lain yang Allah berikan kepada Nabi kita itu pernah ada seorang sahabat matanya kena panah, akhirnya matanya keluar. Nah, sama Nabi matanya itu dimasukkan kembali, akhirnya normal. Itu mukjizat antara lain yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini dia nih, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jumu'ah ila nakhlah. Jadi Nabi kita itu kalau pas lagi khutbah Jumat, beliau itu berpegangan nakhlah. Jadi ada batang kayu dari pohon kurma. Itu yang menjadi pegangan Nabi. Faqalat imra'atun minal ansor aw rajul, maka ada seorang wanita, dalam riwayat lain seorang pria dari Ansor. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka minbaran." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami buatkan bagi Anda mimbar? Qala, Nabi mengatakan, "In syi'tum," silahkan kalau kalian mau. Nah itu, faja'alu lahu mimbaran, maka dibikinkanlah untuk Nabi mimbar kalau saat beliau berkhutbah. Falamma kana yaumul jumu'ah dafa'a ilal mimbar. Begitu sudah tiba hari Jumat biasa, Nabi ingin khutbah, maka dafa'a, yang kayu tadi itu yang biasa dipegang sama Nabi itu disingkirkan. Fasohatin nakhlah siyahas sabi, tiba-tiba tongkat itu tadi soha, menjerit, menangis, tak ubahnya seperti tangisan anak bayi. Coba, kayu menangis. Akhirnya apa? Summa nazalan Nabi SAW. Ya, sahabat-sahabat cuma bengong aja ngelihat kayu menangis. Lalu Nabi turun, fadhammau ilaih, maka kayu tadi yang biasa dipegang sama Nabi, dipeluk sama Nabi, ya, alladzi yusakkin, lalu dibujuk, dielus-elus. Bagaimana kalau kita misalnya membujuk anak bayi lah, ya, kalau apa bilang cup, diam, maka terdiamlah itu kayu. Qal, apa kata Nabi? Kanat tabki ala ma kanat tasma'u min dzikri indaha. Ini kayu dia menangis karena selama ini dia bisa mendengar dari dekat wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Nabi. Sementara dia sekarang ini mau disingkirkan, maka dia pun sedih. Kayu ini pun menangis, tak ubahnya seperti tangisan anak bayi. Ini subhanallah, ini luar biasa ini. Jadi dari hadis ini, kalau Nabi menyampaikan sesuatu berupa ajaran-ajaran Allah, itu makhluk-makhluk itu mendengar, mengikuti. Nah ini dalilnya. Makanya kita agak sedih kadang-kadang lagi disampaikan pengajian, yang ceramah jojong ceramah, yang ngobrol jojong ngobrol. Itu kurang pas gitu.
Makanya sering saya katakan, kalau pengajian yang pakai guyon-guyonan itu cuma ada di Indonesia Raya Merdeka Nusantara Bahtera Sejahtera. Kalau di negara-negara lain ketika mereka belajar ini agama, mereka dengar dengan khusyuk, karena memang betul. Jadi artinya apa? Betul-betul ajaran-ajaran Allah ini dengan serius aja belum tentu nyangkut, apalagi dengan cara guyonan dan bercanda. Nah ini, termasuk juga mukjizat apa? Ya mukjizat Isra Mi'raj ini. Ini mukjizat. Ayah, ibu-ibu, bapak, silakan sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung udah disiapin ini. Saya sekalian aja lah supaya selesai tuntas. Wis, panasnya pas itu. Nah, jadi itulah dia, ibu-ibu ya, bapak-bapak, bahwa Isra Mi'raj ini yang pertama ini adalah mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Makanya coba lihat dalam surat Al-Isra, ketika Allah mulai menceritakan, maka Allah memulai dengan kata Subhana, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Maha mulia Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah memberangkatkan pada malam hari. Siapa yang diberangkatkan? Bi'abdihi, hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lailan, jadi kejadian ini malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Al Masjidil Aqsa di Palestina. Nah itu, linuriyahu min ayatina, untuk kami kata Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ada beberapa fenomena yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Antara lain ini sengaja saya berikan materinya. Yang pertama, ro'a imra'atan hasirah an zira'aiha, melihat ada seorang wanita hasirah. Hasirah itu loyo. Loyo kenapa? Tidak sanggup berdiri karena di sekujur badan wanita itu penuh dengan perhiasan-perhiasan. Pasang kalung, jangan-jangan kalung-kalung berlian itu 3 kilo. Pasang gelang, wah, sekilo. Pasang anting 5 kilo. Jadi begitu banyaknya itu perhiasan sampai dia nggak bisa berdiri. Nah itu. Lalu perempuan itu berkata, ya Muhammad, unzurni as'aluka, hai Muhammad, lihat saya ingin bertanya kepada engkau. Falam yaltafit ilaiha, dan Nabi tidak meladeni si wanita itu. Akhirnya apa? Begitu sudah hilang pemandangan itu, Nabi bertanya kepada Jibril, man hazihi ya Jibril, siapa perempuan itu wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, tilka dunia, itulah dia dunia. Makanya bapak-bapak, kita harus ikhlas. Kalau wanita-wanita itu paling doyan sama perhiasan. Ya, doyan Pak. Coba semakin banyak kita kasih perhiasan, semakin bahagia mereka. Ya, beliin aja ya emas, gak usah banyak-banyak, 3 kilo aja. Wih, bahagia banget itu. Belikan berlian, karena memang itulah tadi. Nah itu.
Seandainya kau Muhammad, kalau kau penuhi panggilan dia tadi, niscaya umatmu lebih memilih dunia daripada akhirat. Jadi artinya tadi kan Nabi kita nggak ngeladeni itu. Kalau seandainya kau Muhammad meladeni si wanita tadi ketika dia memanggil engkau, niscaya umatmu udah lebih seneng sama dunianya daripada akhirat. Faktanya Nabi gak ngeladeni aja masih banyak yang doyan dunia. Gimana kalau Nabi ngeladeni itu tadi? Nah ini yang diperlihatkan. Kemudian Nabi juga melihat qauman yazra'una wa yahsudun. Nabi melihat ada sejumlah orang, mereka menanam. Belum selesai mereka menanam, saat yang bersamaan langsung mereka petik, langsung panen. Nah itu, kullama hasadu, begitu mereka selesai panen, ada zar'u, kembali lagi keluar itu tumbuhan, keluar lagi itu buahnya, dan terus itu terjadi. Kemudian Nabi bertanya, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanat bisab'i mi'ati dha'fin. Allah lipat-lipat gandakan ganjarannya sampai 700 kali lipat. Inilah dia maha pemurahnya Allah Ta'ala. Ketika kita menebar kebaikan, satu kebaikan sama Allah dilipat-lipat gandakan itu pahala dan ganjarannya. Dan itu diperlihatkan Allah langsung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga Rasulullah melihat ada sejumlah orang turdahu ru'usuhum bil hijarah. Mereka menghancurkan, memecahkan kepala mereka dengan batu. Jadi mereka ambil batu, mereka pecahin palanya. Wah, pecah. Nah itu. Kullama rudihat adat. Begitu sudah menjerit-menjerit kesakitan, pala mereka pecah, kepala mereka utuh lagi. Kembali lagi mereka mengambil batu, dipecahkan lagi. Nah itu, la yufattaru anhum min dzalika syai'. Dan yang mengerikan, mereka ini nggak merasa letih, nggak merasa capek untuk memecahkan kepala mereka. Maka Nabi bertanya, "Ma haula ya Jibril?" Siapa orang-orang itu ya Jibril? Qal, Nabi berkata, haula alladzina tatasaqqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka itu adalah yang kepalanya itu berat untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktunya. Nauzubillah min dzalik. Iya, rasanya berat bener. Jadi sholat itu gimana lah rasanya. Entarlah. Awas. Ini fenomena, makanya nggak main-main. Kalau ada saudara kita muslim atau muslimah gak peduli sama sholat 5 waktunya, ini yang akan terjadi di akhirat. Bahkan dalam surat Al-Muddathir, qalu ma salakakum fi saqar. Penghuni surga bertanya, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dulu saat hidup di dunia kami ini termasuk yang tidak sholat 5 waktu. Jadi prinsip sekali itu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu dia. Makanya tolong Bapak Ibu, udahlah, jangan dulu bahas-bahas tentang rokok itu haram. Udah lagi lah. Iya kan, kadang-kadang kita ini mempermasalahkan yang bukan masalah. Yang belum pada sholat ini yang kita fokuskan ya, jangan meributkan yang lain. Kemudian fenomena lain,
Rasulullah SAW melihat ada sejumlah orang dari depan bolong, dari belakang bolong, dan mereka mundar-mandir taubahnya seperti onta atau kambing yang sedang mencari makan. Dan yang dimakan itu dori, zakum, radaf. Yang dimakan itu pohon berduri, kemudian arangnya api neraka jahanam, itu yang dimakan. Maka Nabi bertanya, "Maha ula ya Jibril, siapa mereka itu?" Jibril mengatakan, "Haula alladzina la yu'adduna zakata amwalihimul mafruḍah." Mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban zakat harta mereka. Jadi ditimbun-timbun dan mereka tidak melaksanakan kewajiban zakatnya. Maka diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita, di depannya bolong. Apa kalau kita itu sundel bolong ya? Itu yang terjadi. Kemudian Nabi juga melihat ada sejumlah orang, di depan mereka ada makanan lahmun thayyibun nadij, ada daging yang baik, yang segar, yang lezat. Walahmun akhar nayyi, juga di depan mereka itu ada daging yang mentah, qadhir, kotor, khabith, menjijikkan, bau, busuk. Faja'alu yakuluna minan lahminai. Ternyata yang mengherankan Bapak Ibu, yang disantap oleh mereka ini justru yang mentah, yang udah basi, yang udah bau ini. Nah itu. Faqal, maka Jibril berkata, Nabi berkata, "Maha ula ya Jibril, siapa mereka?" Faqal, Nabi si Jibril mengatakan, "Hadzal rajul min ummatika." Yang lelaki, wahai Muhammad, dia adalah dari umatmu. Takunu indahul mar'atul halal at-thayyibah. Dia punya istri yang halal, yang baik, yang solihah. Fayati imra'atan khabithan, tetapi malah dia jajan ke wanita jalan, wanita yang jahat, wanita yang jelek, sampai esok harinya. Ini jadi sudah diceritakan, dan ini diceritakan ini bukan dari umat terdahulu, min ummatika, dari umatmu ya Muhammad. Perselingkuhan di mana-mana. Ini wa al-mar'ah, sedangkan yang perempuan dia tinggalkan suaminya yang halal, yang baik, yang soleh, lalu dia mendatangi pria jahat, berita dia berselingkuh dengan pria itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, perselingkuhan akhir-akhir ini dianggap hal yang biasa. Kalau kita nonton yang namanya di apa Bu namanya, acara-acara selebritis, acara-acara ini dianggap hal yang seperti apa gitu, malah jadi hiburan. Ya, padahal ini ceritanya nih. Ternyata mereka itu Bapak Ibu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, mereka adalah menyantap daging-daging yang basi, yang udah belatungan, yang nauzubillah, yang kotor, itu yang mereka santap. Sementara makanan yang lezat itu mereka tidak menyentuhnya. Kemudian yang Rasulullah juga diperlihatkan ada seorang pria, dia mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar yang sudah terkumpul, ini udah gak sanggup sama dia untuk dibawa, untuk dipikul. Tetapi anehnya, wahwa yazid alaiha, dia masih mencari dan mencari lagi kayu-kayu. Lalu Nabi bertanya, "Mahadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qal, kata Jibril, "Hadzal rajul min ummatika." Itu orang dari umatmu. Dia sudah memikul banyak amanah-amanah, tugas-tugas, beban-beban orang, tetapi
dia tidak sanggup untuk melaksanakannya, sementara dia masih lagi mencari-cari kedudukan jabatan-jabatan yang lain. Kemarin ngurusin keluarga aja nggak becus, nggak beres, udah pengen nyalon presiden. Itu tugas dia yang ada sekarang ini aja nggak terlaksana dengan baik, tapi masih nyalon sana nyalon sini, ya kasak kusuk sana kasak kusuk sini. Ini fenomena, dan ini terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak perlu heran, oh rupanya memang udah dikasih tahu. Kadang-kadang kita mikir, mau apa lagi yang dicari sama bapak itu? Umur udah pala 8, masih mau nyalon macam-macam lah. Kira-kira yang ada sekarang ini apa nggak cukup untuk diurus? Iya. Sementara anak bini tegambui, apa tegambui itu? Ya, terlantar. Yang ngurus anak bini aja, nah itu. Ternyata dia masih mau ngurus yang lain. Ternyata memang ada itu. Nah itu. Iya, banyak lewat. Sementara ngurus rumah tangganya aja nggak lurus. Itu fenomena. Kemudian Nabi melihat juga ada di tengah jalan ada kayu yang melintang, dan kayu itu ada duri-durinya. Setiap orang yang melintas pasti bajunya itu koyak, sobek. Nah itu. Maka Nabi bertanya, "Mahadza Jibril, apa ini?" Maka kata Jibril, "Hadza masalu aqwamin ummatika." Ini adalah dari umatmu wahai Muhammad. Mereka duduk-duduk di jalan dan mereka mengganggu orang-orang yang ada di jalan. Coba lihat, macam-macam, mulai dari geng motor lah, kemudian yang usil lah, yang ngebegal lah, dan ini terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Saya tambah lagi satu lagi, Rasulullah juga melihat ada orang-orang yang menggunting-gunting bibir dan lidahnya. Begitu udah digunting menjerit-jerit kesakitan, utuh lagi, kembali lagi mereka menggunting. Terus itu yang mereka lakukan. Maka Nabi bertanya, siapa mereka? Kata Jibril, haula khutabaul fitnah. Mereka adalah orator-orator, penceramah-penceramah, penebar fitnah. Tuh lihat. Jadi rupanya memang sudah diperlihatkan ini, karena ini yang terjadi. Dia indah mengemas kata-katanya, orang tercengang, orang tertarik, orang menawan. Padahal yang disampaikan adalah fitnah, yang disampaikan adalah racun yang memecah belah umat. Makanya kalau kita sudah baca ini nih, hadis ini, kita mikir, jangan sampai kita ini terpengaruh, ternyata yang disampaikan adalah racun. Banyak fenomena, mau dia kiai, mau ustadz, mau dia habib, mengatasnamakan agama, enggak taunya mengadu domba kita. Rupanya sudah ada dijelaskan sama Nabi, diperlihatkan oleh Allah, mereka akan menggunting-gunting lidah dan bibir mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oh ya, baik, silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan Bapak dan Ibu, kalau sudah ada bawa kopelan pertanyaan dari rumah, mungkin di luar tema juga bisa ya Mas ini. Boleh ya. Wakil. Izin kali ini, ya, silakan ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Isra Mi'raj itu tadi disampaikan bahwa Allah memperjalankan tampaknya pada kali, nggak usah, dimulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah pada saat Nabi berangkat dari Masjidil Haram
beliau sholat 2 rakaat. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, beliau juga sholat 2 rakaat. Mohon pencerahannya. Yang pertama, apakah sholat yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu sama dengan sholat yang diperintahkan Allah pada saat sampai di Sidratul Muntaha? Kemudian yang kedua, apakah pada saat sholat tersebut kiblatnya mengarah ke Masjidil Aqsa atau ke Ka'bah? Karena pada saat itu belum ada perintah kemana arah kiblat sholat. Mungkin ikan Pak Ustaz? Ya, baik. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menguji keimanan. Dan iman itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup di sini, kita memiliki 2 alam. Ada alam nyata, ada alam ghaib. Alam nyata, silahkan kita pakai akal sehat kita. Alam nyata, pengen membangun masjid, bagaimana masjid ini kuat, kokoh, nyaman, gunakan akal sehat kita. Bahkan menghadapi alam nyata ini, silahkan kita belajar kepada siapapun, termasuk kepada saudara kita non-muslim, silahkan, untuk bagaimana kita itu berbicara tentang alam nyata. Kenapa? Karena alam nyata ini pakai apa? Akal. Sedangkan dunia yang kedua yaitu alam ghaib. Alam ghaib itu menggunakan iman. Jadi kita ini punya kekuatan akal untuk mengelola ini alam nyata. Kemudian kita punya kekuatan iman untuk bagaimana kita mempercayai hal-hal yang bersifat ghaib. Nah, tolong pahami ini penting nih. Nah, untuk masalah ghaib ini yang kita gunakan iman di dada kita ini, sumbernya cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya langsung dari Allah, yaitu Al-Quran, atau melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Titik. Jangan menggunakan akal. Kenapa? Ini bicara alam ghaib. Nah, pertanyaan tadi ini pakai akal. Menanyakan 2 rakaat, apakah 2 rakaatnya itu bagaimana, menghadapnya kemana, itu pakai akal. Nggak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Kalau memang perlu kita untuk mengetahui tentang ghaib, karena Isra Mi'raj ini kan peristiwa mukjizat ghaib ini, pasti Allah Rasul yang ngasih tahu. Karena itu, untuk hal-hal yang ghaib seperti ini, terima dia apa adanya. Sekarang saya mau nanya, misalnya nih, tadi Nabi sholat ya di mana? Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Sumbernya dari mana? Dengar ceramah aja. Nah itu, saya baru dengar nih sekarang nih. Ya, jadi Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Itu dari mana sumbernya? Kalau ada sumbernya, ada kitab atau hadis. Kalau Quran nggak ada itu. Nah itu. Dan nah iya, ya Ustaz Basalamah, kita tahu lah beliau. Suka bikin sensasi yang tidak umum, yang tidak populer. Ya antara 2. Kalau memang beliau mencantum, makanya tadi itu saya nggak mau ngarang-ngarang. Yang saya baca itu kitab ini tadi. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita boleh mengkritisi, maaf Ustaz Basalamah, Khalid Basalamah ya.
Itu tanya mana sumbernya, kitabnya dari mana. Ini masalah gaib loh. Nah itu. Nah jadi sekali lagi itu Pak jawabannya. Jadi kalau nggak usah kita mempertanyakan. Makanya yang enaknya gini. Makanya kita itu kadang-kadang kelemahan kita di YouTube itu, maaf ya, kita nggak bisa menanya. Coba kalau kita mengaji langsung talaki, kalau dalam enak kita langsung bisa menjawab. Bisa dipahami nih? Ya, jadi artinya kalau sudah bicara alam gaib, itu terima dengan apa yang Allah Rasul sampaikan, titik. Nah, kalau tadi saya coba menjawab, pasti saya ngarang-ngarang. Berdosa saya. Nggak boleh kita ngarang-ngarang berkaitan dengan alam gaib. Itulah munculnya dongeng-dongeng yang ada pada agama lain. Itu Pak. Jadi kalau misalnya kita ngarang-ngarang itu apa namanya? Itu namanya asatirul awwali. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Nggak boleh. Nah jadi bedanya kita nih dengan agama yang lain, kalau mereka itu bisa saja bikin karangan-karangan, kalau kita nggak boleh. Jadi kita harus terima dia apa adanya. Ingat, saya pernah memberikan contoh tentang akidah. Manusia pertama yang Allah ciptakan siapa Bapak Ibu? Adam. Dari Adam Allah ciptakan Siti Hawa. Dari apanya nak Adam? Tulang rusuk. Saya mau nanya, ketika Allah menciptakan Siti Hawa, usia Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Hah? Nah, saya yang bertanya lebay, beliau yang coba-cobanya ngejawab 1000 tahun, super lebay. Kenapa? Karena beliau pasti ngarang kan? Ngarang nggak tadi? Bahaya, dan itu bisa bikin dosa. Jadi jawabannya apa? Ada yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak, sumber dari Quran hadis yang menjelaskan bahwa saat Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Adam, ketika itu usia Adam sekian. Ada nggak pernah dengar? Ya wes. Itu jawabannya. Ini bicara tentang alam gaib. Sambungan dari beliau ini tidak dijelaskan Pak Ustaz bahwa sebelum ada perintah pakai mic, sholat pakai itu, sebelum ada perintah sholat dari Allah itu, Nabi itu sholat apa enggak Pak Ustaz? Atau sholat pada cara yang berbeda? Ya. Gitu. Yang jelas ketika itu belum ada perintah untuk melakukan sholat. Jadi kalau kita bicara dalam sejarah Nabi kita, Nabi pertama sekali diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, ya kan? Pertanyaannya, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, ketika itu pernah gak kita terbaca dalam kitab-kitab, apakah dalam hadis atau fikih, bahwa Nabi kita itu sholat? Ada gak? Gak ada, ya udah. Kalau di ayat Ibrahim 40 gimana? Apa bacanya? Rabbi habli min sholihin. Apa? Rabbi alni muqimas sholati wa dzurriyyati. Kayak gitu. Ya Nabi Ibrahim itu. Iya. Ya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Ya artinya sholat sudah ada pada saat itu. Sudah ada. Nabi Sulaiman ada sholat, Nabi Musa ada sholat, tapi Nabi Muhammad ada sholatnya? Nggak ada. Makanya zaman Nabi itu dikenal dengan zaman fitrah. Zaman fitrah itu artinya zaman ketika itu putus. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya itu sudah hilang, kabur. Yang ada adalah syirik.
Nah itu, maka Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat 5 waktu ini Bapak Ibu ya, itu sudah baru diwajibkan setelah lebih dari 10 tahun beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul. Belum ada. Jadi ketika misalnya nih, ketika Bilal masuk Islam, ingat di Mekah ya, pertanyaannya Bilal disuruh sholat nggak? Nggak ada, orang sholat belum ada. Baru setelah tahun ke-11 baru Allah Isra Mi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baru saat itu datang kewajiban sholat. Makanya sholat itu rukun Islam yang keberapa? Ayo, rukun Islam keberapa? Kedua. Jadi belum ada sholat. Gimana? Kok rasanya masih ragu-ragu Bapak? Enggak, jadi kalau saya mau nanya, kalau Nabi itu sholat gimana caranya? Justru itu yang ditanya Pak Ustaz. Itu jawabannya nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Semua Nabi itu sholat, mentata cara sama 5 waktu itu ditentukan pada saat. Bukan semua Nabi Pak, tumbuh-tumbuhan juga pada sholat, pohon-pohonan. Cuma apa? Kita nggak tahu bagaimana caranya. Jangan kita tanya. Gitu. Benar. Ketika muncul pertanyaan itu stres dewek kita. Apalagi kita sudah mengharuskan bahwa sholat, Nabi itu pasti sholat. Loh, gimana caranya? Jangan larang-larang, apalagi peluk-peluk. Enggak, ini serius ini Pak. Jadi masalah akidah ini itu, makanya kadang-kadang kalau kita sudah mendalami secara agama, itu tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi bagus, kita manusia ini kan penasaran orangnya. Tetapi dengan semakin kita banyak kembali ke kitab kita, makanya saya dari awal dari tadi udah bilang, kalau masalah alam nyata, gunakan akal sehat kita. Silakan kita berpikir, merenung, meneliti. Tapi kalau masalah alam gaib, jangan. Ini penting. Jadi alam gaib, ini bicara tentang ini alam gaib ini. Kalau misalnya nih, Nabi sholat, pasti kita akan kejebak. Nanti muncul lagi pertanyaan, gimana cara sholatnya? Intinya, baik Allah maupun Rasul tidak menjelaskan. Selesai. Bagaimana cara sholat? Ya sholat itu kan cara bentuk ibadah. Bagaimana caranya? Ya terserah sama Allah yang mengaturnya. Nanti muncul lagi, gimana cara sholatnya Nabi Sulaiman? Ayo. Gimana Pak? Misalnya ada yang bertanya, kan? Puasa, ayo. Kama kutiba alaikum, sebagaimana diwajibkan pada umat. Pertanyaannya, gimana tata cara puasa Nabi Ibrahim? Gimana jawabannya? Ya, sebetulnya begini Pak, yang kita tanya mungkin tata cara yang berbeda, karena kan sebelumnya haji juga dulu ada apa namanya Ibrahim. Betul, iya. Puasa juga sebelum umat sebelumnya ada. Nah, asumsi kita juga bahwa sholat juga ada sebetulnya. Cuma tata caranya kita nggak perlu tanya gitu. Kita nggak nanya. Enggak, tadi yang ditanyakan sholatnya Nabi sebelum datang kewajiban. Iya. Jadi bagaimana tata caranya, bagaimana menghadap kiblatnya, bahwa Nabi sholat atau tidak, Allahu a'lam. Itu jawabannya. Jadi sederhana, simple. Makanya tadi Khalid Basalamah itu kalau ada Pak, saya terima kasih sekali. Kalau memang ada, beliau membacakan hadisnya bahwa Nabi di Masjidil Haram sholat 2 rakaat, kemudian di Masjidil Aqsa sholat. Yang saya tahu itu ketika beliau di Masjidil Aqsa, beliau melakukan sholat 2 rakaat dan makmumnya adalah para nabi dan para rasul. Itu yang diceritakan. Bagaimana teknis lebih lanjut, nggak perlu kita ngorek-ngorek. Itu. Berarti ada sholatnya? Ada sholat. Jadi memang betul yang ada itu waktu di Masjidil Aqsa, tapi ini kan baru tambahan nih. Nah ini hadisnya lengkap di sini Pak. Tapi
beliau sholat di masjid apa tadi itu? Nah itu saya baru dengar itu. Iya, baru dengar saya. Kalau misalnya memang ada hadisnya ya, yang ada itu di sini waktu sampai di Masjidil Aqsa, Nabi kita melakukan sholat 2 rakaat. Oke, jadi masalah ghaib ini terima dia apa adanya. Makanya nggak apa-apa Pak, saya setuju banget. Jadi kalau misalnya ada ustadz siapapun yang kira-kira bicara alam ghaib, langsung counter. Jangan sampai kita memiliki keyakinan-keyakinan yang ternyata hasil ngarang-ngarang, rusak akidah kita. Nah itu, kalau agama lain lakum dinukum. Masih ada satu lagi mungkin? Ada yang mau bertanya? Oh ya, gimana? Tadi kan yang apa? Waktu dia mau ke Aqsa Rasulullah itu kan? Apa? Dia sholat 2 rakaat tadi kan? Iya. Itu kan langsung dibedah, dia kan? Enggak, bedah mau waktu di awal. Dibedah itu waktu di awal. Jadi Nabi kita itu dibedah itu 2 kali. Hadis yang bilang. Pertama waktu masih kanak-kanak, yang kedua ketika akan di Isra Mi'raj kan. Nabi sedang berada di Masjidil Haram. Ketika itu datang Jibril, langsung membedah dada Jibril dan 1 malaikat, jadi berdua. Kemudian dikeluarkan, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Itu hadisnya. Nah, kemudian ditaruh lagi. Dan bedahnya itu tolong loh, jangan dibayang-bayangi kita pergi ke rumah sakit pembedahan itu ya. Pokoknya ini ghaib, terima dia. Jangan di teknis. Ini pernah ya, misalnya ada di dalam Al-Quran, summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah itu duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy. Apa kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i? Kata Imam Malik begini, al-istiwa maklum, bicara tentang duduk itu maklum, kita sudah paham. Wal kaifu majhul, sedangkan bagaimana teknis duduknya Allah majhul, kita nggak tahu. Wal iman bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah duduk di atas arsy itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana itu bid'ah, akan bisa merusak akidah. Simpel kan? Jadi masalah akidah ini, masalah keimanan, sekali lagi terima dia apa adanya, jangan pakai akal. Ini yang suka terjebak kita. Jadi kita ini kadang-kadang tergiring untuk banyak ingin tahu tentang hal-hal yang gaib, dan ini berbahaya. Dan ini penyebab kenapa kita orang Islam gak maju-maju. Penyebabnya apa? Yang gaib dikorek-korek, yang nyata gak pernah belajar. Nah, semestinya itu tadi, kita gunakan akal sehat kita untuk kita itu meneliti, mengkaji untuk menghadapi kehidupan nyata. Itu sebabnya kenapa agama Islam ini orang bisa beriman walaupun gak sekolah, walaupun gak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena keimanan ini masalah yang simple, sederhana. Kalau Allah ingin kita tahu, Allah langsung ngasih tahu. Kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita, jangan kita mempertanyakannya. Cukup? Cukup ya? Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada kita agar kita memiliki keimanan yang kuat sesuai dengan apa yang Allah sampaikan langsung di dalam Al-Quran atau melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.